Para sedulur terkasih, kita berjumpa lagi dalam Jelajah Peziarah edisi 12. Apa kabar para sedulur? Saya berharap para sedulur yang menonton video saya ini semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini saya Momo J. MSF mengajak para sedulur berziarah di Gua Maria Perantara Wahyu Tritis. Di manakah itu? Sebelum dilanjut, saya menyampaikan terima kasih kepada para sedulur yang senantiasa klik, like, subscribe, dan share video saya kepada sedulur-sedulur yang lain. Jangan bosan-bosan ya untuk klik, like, dan share, karena dengan demikian para sedulur membantu sedulur lain lebih mengenal tempat-tempat ziarah Katolik. Para sedulur, Gua Maria Perantara Wahyu Tritis merupakan tempat ziarah bagi umat Katolik atau tempat wisata religi atau tempat wisata rohani. Gua Maria Tritis berada di Jalan Saptosari, Dusun Bulu, Gunung Dawa, Desa Giring, Kecamatan Palian, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Gua Maria Tritis bagian dari wilayah Reksa Tata Penggembalaan Paroki Santo Petrus Canisius, Wonosari, Keuskupan Agung Semarang. Gua Maria Tritis merupakan gua Maria yang terbentuk dari gua alam yang memiliki stalaktit dan stalagmit yang indah dan menawan. Kata tritis berasal dari bahasa Jawa yang berarti tetesan air. Air itu menetes dari stalaktit, yakni dinding batu kapur dalam gua yang vertikal. Air itu ditampung dan digunakan sebagai obat. Penemuan gua ini berawal dari permintaan Romo Harjo Sudarmo SY, Romo Paroki Santo Petrus Canisius, Wonosari. Menjelang misa Natal bersama SDK Sanjaya Natal 1975, Romo Harjo Sudarmo meminta kepada beberapa anak SDK Sanjaya Giring untuk membuat gua Natal tiruan. Salah seorang anak memberitahukan kalau tidak jauh dari rumahnya ada gua alami yang besar dan indah yang disebut Gunung Growong. Gunung berlubang besar. Gua ini letaknya cukup jauh dari pemukiman penduduk. Mereka jarang melewati sekitar gua ini, sehingga gua ini terkesan angker. Suatu kesempatan Romo mengunjungi dan ia kagum dengan keindahan alam gua tersebut. Romo berniat gua ini untuk dijadikan sebagai tempat berdoa bagi umat Katolik. Tak lama kemudian Romo Harjo Sudarmo menemui Bapak Radio Sutirto, Kepala Desa Giring. Tujuannya untuk meminta izin agar Gua Tritis boleh digunakan sebagai tempat berdoa umat Katolik. Bapak Kepala Desa menyetujuinya. Dengan dukungan masyarakat Dusun Bulu, jalan menuju gua kurang lebih dalam 1 bulan sudah dapat dilewati, walaupun belum seperti sekarang ini. Pada tahun 1979, Gua Maria Tritis diresmikan oleh Romo Lamers SY dengan memasang patung Bunda Maria yang terbuat dari batu putih. Sejak saat itu dinamakan Gua Maria Tritis. Tahun 1992, patung batu putih diganti lebih kecil yang terbuat dari semen. Tahun 2011, Romo Bambang Ponco Santoso SY, Romo Paroki Wonosari, mengganti patung Bunda Maria dari batu hitam, dan pada tanggal 4 Maret 2012 diberkati oleh Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, dan bernama Gua Maria Tritis Maria Perantara Wahyu. Sekarang ini kondisi jalan menuju Gua Maria sangat bagus karena sudah dicor rata, sehingga para sedulur nyaman berjalan menuju Gua Maria dibandingkan sebelumnya jalan terbuat dari batu kapur yang tertata, yang kadang-kadang para sedulur bisa merasakan menginjak batu yang tajam. Kurang lebih sekitar 500 meter kita berjalan menuju Gua Maria dari tempat parkir di pinggir jalan.
Bila para sedulur datang dengan mobil pribadi, mobil bisa diparkir di atas. Dari tempat parkir, para sedulur bisa memilih untuk mulai peziarahan dengan ibadat jalan salib atau langsung ke Gua Maria. Kalau saya menyarankan dan menganjurkan para sedulur untuk memulai peziarahan dengan ibadat jalan salib yang stasi-stasi jalan salibnya mengitari Gunung Kars atau Gunung Kapur. Stasi jalan salib dibuat berbentuk relief yang berukuran besar. Sepanjang jalan salib kita disuguhi panorama alam yang indah. Sesekali kita juga bertemu dengan masyarakat yang sedang berkebun. Pada stasi yang ke-12, Yesus wafat di salib, kita melihat salib Yesus yang besar yang diapit oleh dua penyamun di kiri kanannya yang terletak di atas bukit Golgota. Akhir dari ibadat jalan salib, terdapat makam kosong yang menunjukkan Kristus telah bangkit. Dari sini kita menelusuri jalan turun untuk menuju Gua Maria. Sesampainya di mulut gua, betapa kita sungguh terkagum-kagum akan keindahan gua alam ini yang di dalamnya banyak stalaktit dan stalagmit. Tetesan-tetesan air yang jatuh dari stalaktit ke penampungan air dan derai suara angin berhembus masuk ke dalam gua menjadi irama simfoni yang indah dan syahdu. Ketika kita masuk, kita akan melihat meja altar dengan dinding stalaktit dan stalagmit yang megah dan salib Yesus yang besar. Di sebelah kiri terdapat ruangan yang besar yang bisa menampung banyak peziarah di saat misa. Patung Bunda Maria perantara wahyu berada di sebelah dalam. Di sini kita benar-benar merasakan keheningan yang syahdu, tenang, damai, yang kadang-kadang saat kita berdoa menerima tetesan air yang dingin menyejukkan ke hati kita. Disinilah berkat Allah melalui Bunda Maria mengalir terus seiring tetesan-tetesan air yang sejuk dan dingin. Letak Gua Maria Tritis yang jauh dari pemukiman penduduk dengan rimbunnya pepohonan jati di sekitar Gua Maria sungguh membawa kita pada suasana hati yang damai dan tentram, sejuk dan adem yang membuat kita semakin betah berkajang di hadapan Allah yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Pada bulan Mei dan Oktober, Gua Maria Tritis perantara wahyu juga menjadi tempat tujuan bagi para peziarah. Bila kita sudah selesai berziarah, kita bisa melanjutkan rekreasi ke pantai selatan yang begitu banyak di Gunung Kidul, yang jaraknya tidak jauh dari Gua Maria Tritis. Pantai yang paling dekat adalah Pantai Baron. Para sedulur terkasih, semoga jelajah peziarah kali ini bermanfaat bagi para sedulur semua. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesediaan para sedulur menyaksikan, menyukai, dan membagikan video ini kepada para sedulur yang lainnya. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah bagi para sedulur. Berkah dalam.